Aku tidak takut kehilanganmu, karena engkau bukan milikku atau milik orang lain. Aku mencintaimu apa adanya, tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa egoisme, tanpa berusaha menyerapmu. Aku mencintaimu dengan bebas karena aku mencintai kebebasanmu dan juga kebebasanku. Ini tidak gampang. Kalau berani ya. Kalau tidak berani jangan coba-coba perang nanti. Ya. Cuma ini harus di frekuensi yang sama kamu berani menyampaikan ini. Ini cinta yang utuh kalau versinya Anthony de Mello. Lanjut. Nah, terus ada pertanyaan begini, ini juga dibahas di buku beliau. Ada banyak orang katanya cinta, tapi sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Kayak tadi misalnya, saya mencintai dengan tulus, saya mencintai apa adanya, tidak terikat, tidak takut. Biar apa? Biar saya senang, biar saya bahagia bisa mencintai. Kata Anthony de Mello, tidak masalah kok begitu. Tidak apa-apa. Pak, itu kan berarti mengejar kesenangannya sendiri. Ya tidak apa-apa, wajar orang mengejar kesenangannya sendiri. Tapi kan dengan cara yang benar dalam mencintai. Maka terus beliau punya teori, 3 jenis mementingkan diri sendiri dalam cinta. Yang pertama, saya melakukan kebaikan untuk yang saya cintai karena memang melakukan kebaikan itu menggembirakanku. Ini kan mementingkan dirinya sendiri. Ini positif, kata Anthony de Mello. Ada yang kedua, saya melakukan memberi kebaikan pada yang saya cintai, kemudian yang saya cintai jadi gembira, senang. Dan kesenangannya yang saya cintai, itulah kesenanganku dan kegembiraanku. Ini positif juga. Yang tidak positif, yang ketiga. Yang saya kasih warna merah itu. Saya melakukan kebaikan, berbagi kebaikan pada orang yang saya cintai, biar bebas dari rasa tidak enak. Meskipun saya tidak senang melakukannya. Ini bentuk kasih sayang yang buruk. Coba kalian perhatikan ya, kadang-kadang kalian ada di yang nomor 3 ini. Kok kamu mau-maunya sih disuruh jemput pagi-pagi jam 7 nganter kuliah? Ya ndak enak lah, kan sudah deklarasi jadi pasangannya. Sebenarnya sih males aku. Nah, ini yang nomor 3. Jadi ya, agar kamu bebas dari rasa tidak enak. Padahal sebenarnya kalau boleh ya kamu tidak begitu. Itu bukan kasih sayang, bukan cinta. Berarti keterpaksaan. Kamu tidak gembira melakukannya. Kalau di yang nomor 1 dan nomor 2 kamu gembira, di yang nomor 3 kamu terpaksa. Meskipun mungkin tidak kelihatan. Ya gimana lagi Pak, resiko jadi pasangannya dia. Nah itu terpaksa sudah. Jadi ya, ini berarti kamu tidak gembira. Di yang nomor 3 ini relasi paling buruk, kata Anthony de Mello. Tidak nyaman tapi pura-pura nyaman. Karena tidak enak saja. Baik. Makanya kata beliau, ada beberapa orang yang melakukan sesuatu supaya mereka tidak perlu merasa tidak enak. Dan menyebutnya kasih sayang. Mereka melakukan itu berdasarkan perasaan bersalah. Dan itu bukan cinta. Jadi, kok enggak kamu anter? Iya, kalau saya... Oh, kok kamu mau-maunya nganter? Ya, kalau saya enggak nganter nanti saya merasa bersalah. Kamu takut merasa bersalah. Itu bukan ciri kasih sayang yang ideal. Berarti kamu terpaksa saja. Dan kamu mungkin sering seperti itu. Ya, menunjukkan kita belum ada di level tinggi dalam mencintai.
kesenangan, kebahagiaannya yang kita cintai masih belum nomor satu. Tapi di yang pertama dan kedua tadi, kesenangan dan kebahagiaan yang kita cintai sudah jadi yang utama. Yuk, terus Anthony de Mello juga banyak membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan cinta. Cuma ini ada konsep yang menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Tuhan sangat mencintai kita. Berarti kita itu manusia, sangat indah dan sangat layak dicintai. Di masa lalu sering ditekankan betapa penyayangnya Tuhan sehingga Dia bisa mengasihi kita seperti itu. Tapi jarang orang menjelaskan betapa indahnya kita manusia sehingga Tuhan bisa jatuh cinta seperti itu pada kita. Dan keduanya benar. Kalau tentang cintanya Tuhan pada kita, itu luar biasa, sudah di mana-mana dijelaskan. Tidak diragukan lagi. Tapi yang jarang orang memperhatikan adalah berarti manusia itu sangat layak dicintai, sangat patut dicintai. Oleh karena itu, apa ya pantas kita membenci orang lain, membenci sesama? Allah saja sangat mencintai kita. Bahkan minus perilaku buruk, jahat, bahkan kufur yang dilakukan manusia, buktinya Allah masih mencintai kita. Berarti seandainya dikurangi semua itu pun masih layak dicintai manusia itu sebagai manusia. Nah, itu kata Anthony de Mello, betapa indahnya manusia. Sayangnya ya banyak orang berpikirnya tidak sampai ke sini. Padahal manusia itu lovable, layak dicintai. Buktinya apa? Allah sangat mencintai kita. Kalau dalam tasawuf ini dilanjutkan, ya kalau kita ingin takholak bi ahlakillah, berarti ayo kita cintai siapapun dia. Nah, ini menarik sudut pandang dari beliau tentang cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah biasanya melihat cintanya manusia pada Tuhan atau cinta Tuhan pada manusia. Kalau beliau melihat betapa indahnya manusia ya, yang sampai dicintai seperti itu oleh Tuhan. Nah, berarti apa? Ayo kita introspeksi diri kita, kita eksplor bagian-bagian indah dalam hidup kita, sehingga cinta Tuhan semakin dalam pada kita. Arah bahasanya nanti ke situ.